semuanya bisa dengar jelas suara saya? Koneksi saya semua jelas? Saya menyapa ada Cien Lee, ada Cucu, ada Unity Goldfish Indonesia, ada Dr. Vio. Congratulations Dr. Vio. We are so grateful and happy for you. Welcome back di Home Edition. Hari ini kita akan berdoa. Kita masuk ke New Life Church berdoa di hari yang keberapa? Yang tahu nanti dapat hadiah dari New Life Indonesia. Kita sudah masuk di New Life Church berdoa di hari yang keberapa? Ada amin? Ada yang bisa jawab? Ada sahabatku, ada Diana Mulyo, Pastor Carsten Mark udah join. Nanti malam Pastor Carsten Mark akan sharing. Pastor Dennis juga akan sharing. Wow. Ayo kita udah masuk di hari yang keberapa? Hari yang keempat. Iya. Vesta gak boleh jawab, full timer gak boleh jawab. Kok full timer semua yang jawab ini? Jangan lupa pokok doanya hari ini ya. Kita nanti akan dengar sharing dari Pastor Carsten dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Siapa yang berjamuan di rumah? Saya berjamuan kudus setiap malam untuk kesejahteraan kota kita, bangsa dan negara. Siapa yang berjamuan setiap malam? Jangan lupa kita berdoa dan kita berjamuan kudus ya. Apapun yang terjadi Tuhan pegang kendali. Minggu ini kita online lagi. It's okay. Nanti ada waktunya untuk kita onsite soon. Yang penting saat ini adalah kita berdoa bersatu hati supaya Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih karunia-Nya lebih dan lebih lagi bagi bangsa Indonesia. Kita mulai ya. Siapkan hati kita malam ini yuk. Malam ini 1 jam ke depan kami mau fokus hanya kepada Allah yang hidup. Engkau baik Tuhan. Aku mau cabut setiap roh ketakutan malam ini. Aku mau cabut setiap roh yang khawatir malam ini. Aku mau lepaskan damai sejahtera Tuhan. Kau baik Tuhan. Jika engkau menonton dengan keluargamu, dengan sahabat-sahabatmu, katakan Tuhan Yesus baik hari ini dan selama-lamanya. Katakan Yesus baik sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk berdoa bagi kota kami, Surabaya yang tercinta. Saya selalu katakan Surabaya kota apa? Kota pujian. Surabaya kota apa? Kebangunan rohani. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Sama-sama katakan, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Yang tahu bersama-sama katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dari yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Yang di rumah saja katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku
bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, jadikan ini doamu, sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sama-sama angkat tanganmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Tadi saya perhatikan malam ini kita fokus berdoa bagi kota, bangsa, dan negara. Tetapi kita juga berdoa bagi tenaga medis. Malam ini saya lihat tadi ada Dr. Vio sudah join. Dan mungkin saya nggak lihat ada dokter-dokter lain yang join. Dan saya lihat ada sahabat saya, Pak Sainal. Ya, beliau ini orang yang masih sangat muda. Beliau bekerja menjadi salah satu staf tenaga kerja di Siloam Hospital. Ya, beliau ada di bidang marketing. Beliau juga membawai beberapa dan banyak orang yang ada di sana. Saya tahu saat ini engkau sedang menghadapinya bersama dengan para dokter, tenaga medis, juga banyak jemaat yang adalah dokter-dokter. Doa kami bersama setiap Anda, ya. Sainal, semuanya, be strong. Salam saya buat setiap dokter di Siloam, Surabaya pada khususnya. Buat Dokter Chandra, buat dokter-dokter yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan melihat hati Anda. Kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Jesus. Ada Beryl dari Sydney. Hi Beryl. Sekali-sekali nyanyi di sini ya. Ada Grace dari Jakarta. Aku ucapkan berkat bagi Jakarta saat ini. Perlindungan Tuhan bagi Jakarta hari ini di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini, mari sama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi. Jadikan setiap lagu doa bagi kota kita, bukan hanya untuk kita, tapi untuk kesejahteraan kota kita. Thank you Jesus. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, oh, bagi keselamatan bangsaku. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Saya tahu bahwa ketika kita ada di Indonesia, tidak ada yang salah ketika kita kembali dan bahkan kita lahir dan bertumbuh di Indonesia.
Saya tahu saya berkata kepada Tuhan, sampai memutih rambutku, aku akan tetap cinta bangsa Indonesia. Sampai memutih rambutku, aku akan tetap mengembalakan di Indonesia. Sampai memutih rambutku, ini tanah airku. Ini tanah airku tercinta. Cinta akan bangsa kita. Itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Mari malam hari ini kita fokusnya berdoa. Kita akan kedua tangan kita berdoa. Yang pertama-tama bagi kota kita Surabaya. Kinamasyadana yaramu. Oh, shirara yaradara masyiki yaradara batu. Kami ucapkan berkat atas kota kami Surabaya. Kami ucapkan damai sejahtera. Sekalipun kami melihat data yang kami lihat Tuhan, orang yang terinfeksi COVID semakin banyak, bahkan ada orang-orang yang meninggal. Tapi kami tahu Tuhan, kami bukan hanya melihat dengan apa yang di depan mata, tapi kami melihat dengan mata iman kami. Di balik semua ini akan ada kebangunan rohani yang lebih besar yang terjadi bagi kota kami tercinta Surabaya pada khususnya. Saat ini urapi setiap di Love Church yang bergabung malam ini, yang ada di Surabaya, Jakarta, bahkan di Sydney, ada juga dari Philadelphia, di mana-mana, Bandung Tuhan. Pengurapan turun atas kami. Angkat kedua tanganmu sekalipun kau di rumah, sekalipun malam hari ini encountering Jesus dari rumah. Saya percaya Tuhan tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Kuasa yang saat ini mengalir sama seperti ketika kita encounter Jesus di gereja, sama seperti kita lengkap dengan sound system, sama seperti kita lengkap dengan beberapa singer dan pemain gitar. Malam ini Tuhan ada untuk engkau. Tuhan pakai mulutmu untuk memberkati Surabaya. Tuhan pakai mulutmu untuk mengucapkan damai sejahtera bagi Surabaya. Katakan sama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kenapa saya terharu ketika saya nyanyi lagu ini? By the way, malam ini Encountering Jesus untuk yang live hanya bisa diakses dari live Instagram saya. Tapi jangan khawatir, besok sudah akan diupload di YouTube channel We Love Indonesia. Karena kami membatasi untuk pertemuan besar. Sekalipun ketika Anda mungkin lihat, biasanya saya di gereja encountering bersama istri saya, bersama Jennifer, Steffi, Rere, kan kira-kira Yosef, yang mungkin Anda lihat 4-5 orang yang bernyanyi, yang melayani. Tapi sesungguhnya ada belasan orang lain yang mempersiapkan productionnya. Mereka di belakang layar menjawab doa, mereka berdoa, multimedia, kameramen, fotografer. Mereka setia melayani Encountering Jesus. Dan malam hari ini saya lihat personil-personilnya di production, dari Vesta, Tommy dan kawan-kawan, Albertus, Jennifer. Mereka ada di tengah-tengah kita. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu, apresiasi buat mereka yang setiap minggu mereka tidak pernah lelah untuk melayani Anda di doa malam Encountering Jesus. Oh, kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan, untuk orang-orang yang dahsyat ini, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Haleluya. Saya ingat tahun-tahun lalu ketika saya masih tinggal di Australia, ada sahabat saya yang sudah seperti saudara ya. Ada Diana Mulyo bersama dengan suaminya Pak Ricky Mulia. Ini sahabat saya dari kecil. Ya, bahkan dari kita TK, SD, SMP, SMA, dan waktu kuliah di Sydney, kami beberapa orang kami menyewa rumah bersama-sama. Waktu itu saya terpikir untuk waktu saya college di sana, saya sekolah Alkitab, ya saya sekolah musik. Saya sempat berpikir untuk tinggal di Sydney. Karena Sydney is awesome, Sydney is nice. Adik saya yang keempat masih tinggal di Sydney. Sydney is a beautiful city. Suatu hari saya kira saya akan tinggal di sana. Lalu saya di tengah-tengah ibadah gereja, waktu itu di tempat di mana saya melayani Tuhan, saya hampir apply untuk menjadi permanent resident, PR. Saya udah cek poinnya berapa ya.
Jadi ada poinnya untuk Anda bisa menjadi warga negara di sebuah negara. Kayak di Sydney itu kalau waktu itu lulusan Bachelor of Music, sarjana musik, poinnya 50. Terus ada lagi sepupunya yang tinggal di sana, misalnya dapat poin lagi 10. Poin saya sudah mencukupi. Tapi ketika di tengah-tengah penyembahan itu, ketika saya sudah merasa bahwa hidup saya akan stable ya di negara orang, tapi saya punya karir dan saya bisa hidup di sana. Ketika saya menyanyikan, ketika worship leader waktu itu saya nggak melayani Tuhan, saya duduk sebagai jemaat. Ada sebuah lagu yang dinaikkan, saya angkat tangan saya menyembah Tuhan. Lagu itu kira-kira berbunyi seperti ini. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Saya melihat peta Indonesia ketika saya membuka kedua tangan saya seperti ini. Lalu saya melihat peta Indonesia itu dilumuri oleh darah. Dan saya percaya itu darah Yesus. Lalu saya mulai menangis, meneteskan air mata. Lalu ada suara yang berkata sangat kuat dalam hati saya. Go back to your country. Pulanglah ke negaramu. Disitulah tanah perjanjianmu. Saya gak bisa tahan air mata saya. Saya mulai berpikir sebagai manusia, waduh, saya udah mulai siapkan untuk saya apply PR. Saya udah bayangkan saya akan tinggal di negara yang begitu stabil, di negara yang menurut saya itu terbaik ketika itu. Lalu Tuhan berkata, no, this is not your place. Go back to your country. Karena aku akan memakai engkau untuk kebangunan rohani. Dan aku akan melihat bahwa melalui Indonesia namaku akan dipermuliakan. Saya nangis sejadi-jadi, saya bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan. Bukan apa yang aku anggap baik, bukan apa yang Anda anggap baik, bukan apa yang Anda anggap mulia, tetapi apa yang Tuhan anggap mulia, apa yang Tuhan anggap baik, apa yang Tuhan anggap sempurna. Ikutilah itu, ikutilah itu. Lalu saya berkata, aku berserah kepada kehendak-Mu, Tuhan. Oh Jesus, saya berkata, kemanapun Kau mengutus aku pergi, aku akan pergi. Dan saya teringat ketika kita berdoa bagi bangsa negara kita, Tuhan sudah berjanji kepadaku berbelasan tahun yang lalu bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaannya. Tuhan berjanji bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Indonesia dilumuri oleh darah Yesus. Maka Anda yang bergabung malam hari ini, jangan putus asa. Saya tahu ada yang berkata, kayaknya aku salah tempat, kayaknya aku salah kota, kayaknya aku salah tinggal di Indonesia. Stay in Jesus' name. Saya gak tahu siapapun Anda, Tuhan katakan stay for Indonesia. Berdiri untuk Indonesia saat ini. Ini firman untuk beberapa orang, ini nubuat untuk beberapa orang. Tuhan katakan stay di tempat di mana engkau saat ini berbicara. Oh, terima kasih Tuhan. You are magnificent. Yang tahu lagu ini katakan eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Angkat tanganmu, katakan you are magnificent, eternally
No one ever will compare to you, Jesus. To you, Jesus. To you, Jesus. Mari kita proklamasikan nama Yesus. Proklamasikan nama Yesus atas kesejahteraan Surabaya. Oh, Surabaya, kota pujian dan kebangunan. Oh, Surabaya, oh, akan bangkit Tuhan. Kota pujian dan revival. Pakailah anak-anak-Mu Tuhan malam ini, hati untuk jiwa-jiwa. Dan sebelum mendengarkan Shane, Pastor Kasen angkat kedua tangan sekali lagi berdoa untuk para dokter-dokter New Life Church di mana mereka berada. Banyak juga yang di Surabaya, ada Dokter Maria, ada Dokter Gwenny, ada Dokter Fanny, ada Dokter Vio, dan masih banyak lagi yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Di Samarinda ada Dokter David, di Ambon ada Dokter Ronald. Sampaikan Gembala Life Group-nya. Saya lihat mungkin ada Gembala Life Group yang malam ini gabung. Sampaikan kepada Dokter Ronald, sampaikan kepada Dokter David. Kami juga berdoa buat mereka, sekalipun mereka di luar pulau, mereka tetap bagian di Life Church. Ayo angkat kedua tangan. Dan seluruh dokter-dokter yang ada di Indonesia, bukan hanya orang-orang New Life, tapi seluruh tenaga medis, Tuhan pada khususnya memberikan kekuatan untuk mereka. Ketika kita berbahasa bersama-sama, sekalipun saya tidak bisa dengar Anda, tapi di dalam hati saya percaya ada banyak dilawat Tuhan. Ada yang berbahasa lidah saat ini, ada yang bisa berbahasa roh bersama-sama saat ini. Itu mendatangkan urapan, dan saya selalu katakan, ketika urapan bekerja, seluruh penyakit pergi, imun tubuh pasti naik. Ketika urapan mengalir, segala sesuatu yang buruk pergi dalam nama Yesus. Kekhawatiran pergi dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu. Sesuai pokok doa hari ini, kami berdoa untuk masyarakat semakin mengalami kasih karunia, damai sejahtera Tuhan. Perlindungan atas tim dokter dimanapun mereka berada Tuhan. Perawat, suster-suster Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan. Tenaga medis dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu turun, kehendak-Mu yang sempurna terjadi di setiap rumah sakit seperti di sorga, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan undang Pastor Kasen dan Pastor Dennis. Mereka ada di rumah mereka. Kita tunggu ya. Alright. Hey, halo. Good evening, Buddha. Halo. Good evening. How you guys doing? Jerman baru menang. Yeay. Yeah. Pulang kampung. Alright. Bercanda ya. It's very sad. Pastor Dennis dan Pastor Kasen berdoa puasa untuk Jerman, tapi tetap kehendak Tuhan yang terjadi. England yang menang. Haleluya. Ternyata yang berdoa untuk Inggris lebih banyak daripada yang doa untuk Jerman. Makanya kalah. Alright. Bisa dengar jelas suara saya? Sangat jelas. Oke. Jelas. Oke. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bergabung di AJ Encountering Jesus sama Anda semua, sama Pastor Irwan of course, dan juga semua Anda yang nonton. Entah itu Anda jemaat New Life Church ataupun bukan, sebuah sukacita hari ini kita bisa ketemu. Mungkin Anda sudah tahu bahwa saat ini, sejak beberapa hari New Life Church ini ada program, bukan program sih, kita ada NLC berdoa, New Life Church berdoa. Kita melihat
keadaan Surabaya dan Indonesia tidak baik, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan kita yang baik, itu aja yang cukup, dan kita serahkan semua kepada Dia. Dan kita sudah siapkan untuk setiap hari, ada ayatnya, setiap hari ada doanya, dan saya yakin bahwa doa tersebut akan membawa dampak yang besar bagi seluruh Surabaya dan Indonesia. Bahkan hari ini, saya ingin sharing bentar, nggak lama, nggak sampai 10 menit. Dan apa yang saya sharing, saya ambil ayatnya dari New Life Church berdoa. Hari ini hari keempat, jadi saya ambil ayat yang untuk hari keempat. Dan ayatnya adalah Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua yang setuju dengan ayat ini katakan amin. Amen. Ini ayatnya bagi saya menarik sekali. Dan ada 3 hal yang saya ingin angkat secara singkat aja. Kalau tadi di awal ayat langsung diawali begini. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Setiap Anda yang nonton hari ini, saya mau katakan, janganlah khawatir. Itu firman Tuhan untuk Anda. Selepas apa situasinya, apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di seluruh dunia, kata Tuhan hari ini kepada engkau, janganlah khawatir. Dan firman Tuhan itu lebih berkuasa daripada keadaan apapun yang terjadi. Mau itu COVID, mau ada yang kena memang COVID-nya, atau mungkin yang kena dampak COVID-nya secara finansial, apapun itu, Tuhan mengatakan jangan khawatir. Dan sebenarnya Paulus ini, dia hanya kutip kembali apa yang Yesus sudah katakan. Ada khotbah yang begitu terkenal, khotbah Yesus di atas bukit. Yesus katakan, Matius pasal 6, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai. Jangan khawatir akan hari esok, kan itu nggak ada gunanya khawatir. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Nah mungkin kalau kita dengar ada pendeta atau siapapun, atau saya mengatakan jangan khawatir, mungkin memperkatakan itu gampang. Apalagi kalau yang mengatakan itu mungkin orang yang lagi nggak alami masalah, mungkin orang yang mungkin sangat berkecukupan, dan dia bilang kepada orang lain jangan khawatir, ya dia gampang ngomong. Tapi tahukah Anda siapa yang ngomong di sini? Paulus. Anda melihat pasal ini, Filipi ya, surat Filipi. Anda lihat pasal pertama, judul perikopnya apa? Paulus dalam penjara. Dan tahukah Anda apa yang dia lagi nantikan? Dia nantikan akan dipenggal. Dan orang yang seperti ini, dia katakan jangan khawatir. Nah itu berkuasa. Kalau orang seperti itu, masalahnya begitu besar, dalam penjara, menantikan dipenggal ya, kepalanya dipotong. Dan dia pun bisa katakan jangan khawatir. Berarti dia benar-benar percaya dan imani bahwa ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, yang menarik bagi saya di sini begini. Kan dikatakan janganlah khawatir. Tapi sahabat, sebenarnya gimana caranya untuk kita tidak khawatir? Mengatakan gampang. Caranya ya apa? Mungkin saya melihat tabungan saya, mungkin gara-gara COVID, Corona, mungkin ada pekerjaan dari siapapun yang menonton ini yang mungkin harus tutup, ada yang banyak hal lain terjadi, mungkin lihat tabungan, uangnya menipis. Ya apa caranya nggak khawatir untuk besok? Apalagi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Mungkin ada orang yang mengalami dari keluarga ada yang sakit atau sendiri kena sakit. Ya apa caranya nggak khawatir akan hari esok? Saya lihat ada satu solusi yang begitu simple tapi powerful, berkuasa, yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Saya akan kutip, yang nggak usah dibuka, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ini saya ingin bisa menjadi ayat hafalan bagi Anda semua. Di sana dikatakan bagaimana rahmat Tuhan baru setiap pagi. Saya ingin Anda semua ya, yang menonton hari ini, ingat rahmat Tuhan baru setiap pagi. Artinya apa? Rahmat yang saya terima hari ini cukup untuk hari ini. Gak bakalan cukup untuk besok. Besok saya butuh rahmat yang baru. Jadi mungkin hari ini, dan saya melihat kondisi kurang baik. Saya lihat tabungan kurang baik. Saya pikir, ya apa caranya besok? Jangan pikir besok. Pokoknya hari ini Tuhan akan cukupi. Besok Anda bangun, ada mujizat, pertolongan, kesehatan, rahmat yang baru. Dan besok pun akan cukup. Rahmat Tuhan selalu untuk sekarang. Sehingga setiap hari kita bisa hidup dalam mujizat. Buktinya, Anda sampai hari ini baik-baik saja. Buktinya, Anda sampai hari ini masih bisa hidup, masih bisa kuat. Ya itu kan memang ternyata benar. Rahmat Tuhan itu baru setiap hari. Dan itu satu hal yang Paulus maupun Yesus sampaikan supaya kita
Gak usah terlalu banyak khawatir ke depan. Pokoknya masalah sehari cukup untuk sehari. Itu yang saya rasa ini langkah simple yang saya bisa ingat. Oke, kalau masalah itu melebihi yang saya bisa tanggung, saya ingat, hari ini Tuhan tolong, besok pagi saya bangun, ada pertolongan dari Tuhan lagi. Semua yang setuju dimanapun Anda berada, katakan haleluya. Ya, Anda boleh juga ketik haleluya. Oke, saya lanjut ayat yang sama ya. Filipi 4 ayat 6. Ini ayatnya untuk hari ini memang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi dikatakan, nyatakan keinginanmu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Bukan cuma dengan kebutuhan kita, dikatakan keinginan kita. Kita ingini sesuatu, kita sampaikan. Ini bicara tentang apa? Bahwa dia adalah Bapak, kita adalah anak. Anak itu ngomong ke bapaknya, Papa, aku mau begini. Kita sampaikan. Yang Tuhan nantikan adalah soal hubungannya, relationship-nya. Dia ingin supaya kita ngomong, sama seperti seorang anak kecil, ngomong dengan ayahnya. Jadi, saya ingatkan kepada Anda semua, spend time with Jesus. Gak ada hal yang lebih dari itu. Gak ada hal yang lebih luar biasa daripada Anda bicara dengan Bapa engkau yang ada di surga. Nyatakan keinginan engkau. Dan yakinlah, dia adalah Tuhan yang mendengar Anda. Mungkin melihat situasi kondisi kita kadang-kadang pikir, kenyataannya kok nggak ada yang dengar, nggak ada yang lebih baik terjadi, masih ada masalah. Tapi buktinya walaupun ada masalah, kita masih kuat sampai hari ini. Karena Tuhan itu mendengar pada saat kita bicara kepada Dia. Kalau bicara soal doa, spending time with God, habiskan waktu dengan Tuhan, nyatakan keinginan. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini begini. Ada banyak hal yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna bagi engkau, tapi belum tentu terjadi kalau kita nggak bawa dalam doa. Tuhan inginkan banyak hal untuk banyak orang. Tapi cara yang Tuhan sudah tetapkan untuk itu terjadi adalah saya sampaikan, Tuhan dengar. Saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ada komunikasi yang terjadi. Begitu banyak orang mungkin harusnya alami hal-hal atau jalan yang sudah disediakan, tapi karena mereka nggak pernah bicara dengan Tuhan. Walaupun seharusnya itu kehendak Tuhan untuk mereka, nggak terjadi. Bukannya Tuhan nggak mau, Tuhan mau, Tuhan sudah sediakan. Tapi kita juga perlu bangun hubungan dengan Dia. Dan kita sampaikan isi hati kita. Di sini saya teringat ayat yang banyak dari Anda sudah tahu. Di dalam surah Petrus dikatakan bahwa gimana Tuhan nggak kehendaki satu orang pun binasa, tapi bahwa setiap orang itu bisa diselamatkan. Saya mau tanya Anda, jujur aja. Apakah ada orang yang binasa? Ada. Padahal Tuhan gak inginkan satupun binasa. Karena walaupun Tuhan gak inginkan, tapi kembali kepada banyak orang yang memang tidak mau ikut Tuhan. Gak mau percaya Injil. Gak mau datang kepada Yesus. Jadi walaupun Tuhan gak mau ada satupun binasa, tapi paling gak orang itu juga harus meresponi dan katakan, oh iya, Tuhan engkau terlalu baik, saya mau ikuti engkau. Sama halnya dengan doa. Kalau kita sampaikan aja enggak, nyatakan keinginan aja enggak, ya gimana? Memang ada ayat mengatakan kita belum berdoa pun Tuhan sudah tahu. Benar. Tapi yang Tuhan inginkan di sini adalah komunikasi. Coba semua boleh katakan komunikasi. Saya mau ingatkan Anda setiap hari komunikasi bersama dengan Tuhan. Dan hal yang terakhir yang memberkati saya, bukan yang berkat, tapi yang saya mau sampaikan ya malam ini adalah dari ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu saya mungkin sudah habis, tapi saya selesaikan bentar saja. Jadi intinya begini. Di sini katakan, ada masalah, jangan khawatir, tapi berdoa kepada Tuhan, ada damai sejahtera datang. Menarik di sini adalah yang dibahas bukan soal jawaban doa. Gak dikatakan nyatakan keinginanmu, langsung semua yang didoakan pasti terjadi. Ya belum tentu. Kadang-kadang Tuhan punya rencana lebih baik. Tapi intinya apapun yang lagi terjadi, ada damai sejahtera. Bayangkan, Paulus lagi dalam penjara. Apakah setelah dia doa, dia keluar dari penjara? Enggak. Tetap dalam penjara. Hidupnya berakhir dengan dia dipenggal. Tapi walaupun apapun itu terjadi, hidupnya dalam damai sejahtera. Sukacita luar biasa. Dan ini bukan pertama kalinya Paulus alami hal kayak gini. Ada waktu yang lain, Paulus katakan, Tuhan saya berdoa, duri ini dicabut. Tapi nggak dicabut. Tapi ada damai sejahtera. Dan Paulus bilang, oh sekarang saya mengerti bahwa dalam kelemahan saya Tuhan itu kuat.
Daud itu dilupakan oleh keluarganya. Dan dia seorang diri jaga 3 ekor kambing domba. Gak ada arti bagi ayah yang kaya. Dia cuma kayak seolah-olah diusir. Di sana ya mungkin gak langsung doa dia dijawab. Dia mungkin diingat oleh papanya. Tapi apa? Dia di sana punya Tuhan, ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin sekarang di Surabaya, COVID-nya lagi parah. Di Jawa Timur, COVID-nya di dunia lagi parah. Dan mungkin gak selalu doa kita langsung dijawab. Karena kita punya Tuhan yang lebih mengerti apa yang terbaik. Tapi yang terpenting adalah, kalau sekarang saat ini saya katakan, saya nggak mau khawatir, saya nyatakan keinginan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada solusi. Walaupun solusi Tuhan gak harus selalu sesuai solusi yang saya inginkan. Ini yang saya ingin sampaikan. Dan saya harap ini menjadi kekuatan bagi hari ini, malam ini. Semua kita yang ikuti acara ini. God bless you all. Alright, awesome. Dan saya juga di sini akan berikan waktu untuk Pastor Dennis. Halo semua, so good to be with you tonight. How are you guys doing? Selamat malam, saya senang ketemu dengan kalian semua. Gimana kabarnya? I think Pastor Kas tadi udah kasih khotbah yang sangat bagus. Gak perlu saya tambahkan banyak. Hari ini kita mau doa bersama dan saya mau kasih tahu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Don't ever underestimate the power of prayer. Waktu kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ada satu cerita di pasal 12. Waktu Petrus dipenjarakan oleh Raja Herodes. He was imprisoned by King Herod. Dan udah mau dibunuh. Tapi dikatakan, waktu gereja berdoa, di Kisah Para Rasul 12 ayat ke-5, dikatakan, gereja mulai berdoa. They prayed non-stop, without ceasing. Dan tiba-tiba mujizat terjadi dan Peter dibebaskan. Satu hal yang seharusnya nggak mungkin. So today I want to remind you, saya mau ingatkan Anda semua yang lagi menonton through Instagram Live, through YouTube, there's power in prayer. Ada kuasa dalam doa. Dan doa cuma punya satu keterbatasan. Prayer has one limit. It has only one limit. Listen carefully. Doa dibatasi oleh apa yang Tuhan bisa lakukan. Nah, karena kita tahu Tuhan bisa lakukan segala hal, nothing's impossible, maka itu doa pun gak punya batas. Amen. So, let's pray together, one voice, one heart. We pray for Surabaya, and we pray for Indonesia, and we pray for God to intervene and to be in control. So thank you, Lord. Let's pray together. Kita berdoa bersama. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Right now, we want to lift up Surabaya, Indonesia into your loving hands, Father. Saat ini kami mau mengangkat Surabaya dan Indonesia ke dalam tangan Engkau. And we thank you in advance for what you're about to do. Dan kita bersyukur sebelumnya untuk hal yang Engkau akan buat. And today, I want to pray for, first of all, for peace for all our church members in your Life Church. Pertama, saya hari ini mau berdoa untuk damai sejahtera untuk setiap jemaat New Life Church. I want to pray for peace for the citizens of Indonesia. Saya mau berdoa untuk damai sejahtera bagi setiap umat Indonesia. That in this time of panic, they can feel your presence and your peace. Supaya saat ini di mana lagi ada panik, tapi malah mereka merasakan damai Engkau. The Bible says the peace that passes all understanding. Kata Alkitab, damai yang melampaui akal. Fill them with your joy in the midst of this crisis. Penuhi Tuhan mereka dengan sukacitamu. And for those who lost a loved one, Dan bagi yang sudah kehilangan orang yang dikasihi, I pray that the Holy Spirit, the Comforter, will give them comfort. saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan penghiburan. We know some things we will never understand completely on this side, Ada beberapa hal yang memang gak bakalan kita bisa mengerti benar-benar di dunia ini. but one day in heaven, all our answers will be answered. All questions will be answered. Tapi satu saat di surga, setiap pertanyaan akan terjawab. So today I pray for protection over Surabaya and Indonesia and New Life Church. Jadi saya sekarang mau berdoa untuk perlindungan atas New Life Church Surabaya, Indonesia. We speak blessings over this country. Kita ucapkan berkat atas negara ini. We speak healing over Indonesia. Kita ucapkan kesembuhan In the mighty name of Jesus Christ. dalam nama Yesus yang luar biasa. And everybody together shout, Dan semua serukan bersama-sama. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Yes, Pastor Mungkin Dewan. sebelum kayaknya khotbahnya Pastor Dennis, Pastor Kasin kurang panjang ya. Amin. Yang merasakan betapa Tuhan bergerak. Dan saat ini saya juga minta Pastor Dennis sekalian berdoa. Ada Ibu Uli. Ibu Uli minta doa, anak dan mamanya COVID. Ya, Ibu Uli. You can take notes. And ada juga seseorang yang minta berdoa untuk propertinya lancar dan penjualan propertinya lancar dan pembayarannya juga lancar. Yang ini confidential namanya. Yang pertama Ibu Uli, ya, anak dan mamanya COVID. Yang kedua
seseorang yang berdoa untuk supaya penjualan properti dan pembayarannya lancar. Yeah. Boleh, Alright. Pastor. Okay, let's pray. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. One voice, one heart. We also pray for Ibu Uli right now, Saat ini kita berdoa untuk Ibu Uli, for her family who was infected with COVID. untuk keluarga yang kena COVID. We speak healing to their life. Kita ucapkan kehidupan atas hidupnya. Thank you, Lord, that you are in control. Terima kasih karena Engkau yang kendalikan semua Tuhan. That nothing takes you by surprise. Bahwa nggak ada apapun yang membuat Engkau terkejut. Because you're omniscient, you know everything. You're Karena all knowing. Engkau maha tahu, Engkau tahu semuanya. And you're still Jehovah Rapha, our healer. Dan Engkau tetap Jehovah Rafa, penyembuh kami. And at the cross, you purchased our healing. Dan di kayu salib Engkau sudah bayar untuk setiap kesembuhan So we kami. declare right now in the name of Jesus, healing, life into the bodies, into the lungs. Jadi saat ini saya ucapkan kesembuhan ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, In the mighty name of Jesus Christ. dalam nama Yesus yang luar biasa. Also for my friend who right now is praying for income for the property. Juga bagi teman kami yang berdoa supaya propertinya laku. I pray really that you will give him wisdom. Saya berdoa Tuhan berikan hikmat. When God opens the door, nobody can shut it. Kalau Tuhan yang buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. When God closes the door, nobody can open it. Kalau Tuhan yang tutup, nggak ada yang bisa buka. So I pray that you will guide him, lead him, that he'll take the right choice. Jadi Tuhan saya berdoa, Engkau pimpin dia untuk dia ambil keputusan yang tetap. The wisdom from above in Jesus' name. Hikmat dari Engkau. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. Amen. Amin. Awesome, Pastor. Awesome. Thank you, Pastor Dennis, Pastor Karsten. Yes. Ini berkati Thank you. kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you so much. Thank you. Thank you for do your it again time. soon. Yeah, I should do it again soon. Awesome. Bless you, pastors. Bless you, Bruder. Bless you. Bless you. See ya. Kita masih akan lanjut. Anda diberkati Tuhan, amin. Seru ya, bertiga. Saya percaya ada mujizat yang terjadi. Dan saat ini saya akan lanjutkan. Saya tahu ada beberapa orang yang saat ini join. Anda baru ditinggal oleh keluarga dekat Anda. Kami pun juga merasa sedih. Tuhan berikan penghiburan. Bagi ada beberapa teman-teman kami malam ini yang kehilangan keluarganya karena COVID-19. Saya mau bagikan pengalaman dengan Anda ya. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan bulan April kemarin, Anda bersyukur karena Anda ada di dalam naungan gereja lokal. Anda punya kami sebagai gembala-gembala. Bulan April kemarin saya diingatkan oleh pembina saya, gembala yang saya hormati, Pendeta Rubin Adi Abraham. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan melalui COVID, beliau berkata seperti ini, Irwan, kamu harus stop berpikir karena COVID ayahmu meninggal. Bukan. Karena waktunya memang sudah habis. Time is up. Dan waktunya dia dipanggil pulang dalam keadaan yang paling prima. Kenapa? Saya baru ingat, ayah saya imannya paling prima ketika itu. Dia bersaksi ketika selama 2 tahun umurnya diperpanjang, 2 tahun lalu serangan jantung yang begitu luar biasa, gagal jantung, gagal ginjal, paru-parunya sudah basah, gak karuan. Tuhan perpanjang umurnya 2 tahun. Dia bersaksi di mana-mana. Dan ketika dia ada dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan panggil beliau pulang. Tuhan izinkan melalui COVID. Tetapi bukan COVID yang membuat seseorang dalam Tuhan itu meninggal. Ngerti maksud saya? Ada beberapa orang saat ini, engkau tahu bahwa saudaramu itu di dalam Tuhan. Time is up. Bukan karena COVID. Jangan menyesali dan berkata, kok gini, kok gitu hari ini. Saya juga berdoa damai sejahtera turun atas setiap jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda yang pernah kena COVID ataupun ada keluarga yang kena COVID bahkan sampai dipanggil Tuhan, Anda nggak merasa bersalah, Anda merasa tertuduh, Anda merasa kok aku kurang menjaga, kok ini gara-gara itu, tracing kanan kiri kena dari mana dan itu. Stop questioning God. Seperti Pastor Dennis tadi katakan, berdoalah. Dalam doa ada hikmat Tuhan, dalam doa ada kekuatan yang ekstra. Dan batasan dari doa itu apa tadi? Pastor Dennis katakan, apa yang Yesus bisa lakukan? Tahu nggak? Yesus bisa lakukan segalanya. Oh, tahu nggak? Dan Pastor Karsten katakan, nyatakan keinginanmu. Nanti di akhir kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Saya nggak usah buka ayatnya lagi, tapi Yohanes 14 berkata, ketika engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan mengerjakannya. Orang suka ayat ini, tapi tidak lihat konteksnya. Baca the whole konteks Yohanes 14 dikatakan, orang itu akan meminta untuk pekerjaan Tuhan lebih besar. Sudahkah hidup kita untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah hidup kita
sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan. Bukan minta segala sesuatu seperti apa yang kita inginkan, tapi minta segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan semakin besar di muka bumi ini. Siapkah Anda? Covid akan segera berlalu, tapi ladang akan semakin menguning dan siap dituai. Malam hari ini mari kita menjadi penuai-penuai itu. Sebelum tutup dalam doa, katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kota kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Gunakan air matamu untuk berdoa bagi kota. Angkat tanganmu, katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Semua yang di rumah sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia, atas Indonesia. Oh, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk gereja kita semakin berkobar untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk setiap gereja kita dimanapun engkau berada saat ini. Perlindungan Tuhan nyata atas engkau di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk orang tua Pastor Dennis dan Pastor Kasten yang sedang ada di Jerman saat ini. Tuhan, kasih karunia damai sejahtera-Mu juga melimpah atas Jerman, atas bangsa Jerman di dalam nama Yesus. Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap angkat kedua tangan, berdoa untuk rumah Tuhan. Berdoa saat ini untuk Ciputra World Tuhan. Jadikan gerejamu, rumahmu menjadi berkat. Dan September nanti Tuhan, kami berdoa, kami bisa celebrate Jesus every week, every day, every minute. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas Surabaya. Persiapkan kami Alive, New Life Kids, semua kebutuhan Life Group. Persiapkan diri. Malam hari ini apa yang saya rasakan ketika saya berdoa, saya melihat ada rantai-rantai yang dipatahkan, rantai ketakutan, rantai kekhawatiran,
Dan ular beludak itu sudah diinjak oleh Yesus Kristus, Tuhan. Sudah dipatahkan, segala kutuk sudah dipatahkan. Segala ketakutan aku cabut di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya damai sejahtera-Mu turun atas keluarga-keluarga muda, turun atas pengusaha-pengusaha muda, turun atas leader-leader muda, turun atas hamba Tuhan muda saat ini. Urapan-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata sangat kuat sekali dalam hati saya. Ada yang panasnya 39 derajat saat ini, sekarang juga ini. Panasnya 39 derajat. Salah satu anggota keluargamu. Pokoknya enggak tahu, dari tadi keluar angka 39 derajat, 39 derajat. Segala fever, demam ini kami cabut di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terkena COVID, jangan takut, jangan tertuduh. Kenapa aku kena, kenapa itu kena, kenapa dan harus bagaimana. Aku lepaskan sukacita Tuhan malam ini turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau diberkati malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan, hormat dan pujian kepada nama Yesus Kristus. Jangan lupa minggu ini kita harus kebaktian online lagi, tapi ini nggak akan lama, saya percaya. Kita akan segera balik onsite. Dan minggu ini, stay tune, saya akan berkhotbah tentang iman dari perempuan Syro Fenisia. Anda siap? Iman dari perempuan Syro Fenisia. Tos dulu kanan kiri di rumah, yang diurapi Tuhan malam ini. Yang belum berdoa, yang belum berjamuan kudus, setelah ini Anda boleh berjamuan kudus bersama dengan keluargamu. Setiap malam saya, Jessica, my wife, kedua putri saya, kami berjamuan kudus. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Jadi berkati Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya pengen nyanyikan lagu ini. Semua semoga berkat nyanyikan lagu ini. Saya jarang nyanyikan lagu ini, tapi malam ini kita nyanyikan lagu ini bukan untuk keegoisan, tapi kita tahu Tuhan bekerja, ya. Kiranya akan memberkati aku berlimpah-limpah. Semua yang tahu lagunya sama-sama katakan doa ya Pes ini. Dan memperluas daerahku. Bukan hanya untuk aku, tapi itu jadi berkat seperti khotbah minggu lalu Tuhan. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang tolong ini sama-sama yuk. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas daerahku untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku. Sama-sama katakan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan berlalu dari Indonesia. Sehingga kebangunan rohani yang lebih besar terjadi. Tepuk tangan buat hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Doa Yabes ini kami tahu Tuhan, ada banyak yang seperti Yabes.
yang nggak pede, yang nggak tahu bahwa Tuhan setia. Malam ini saya mau katakan Tuhan setia. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu setia. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau. Tuhan menyertai langkah-langkahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu, diberkatilah pelayananmu. Dan ketika urapan turun dalam nama Yesus, segala penyakit pergi dalam nama Yesus, segala kekhawatiran pergi dalam nama Yesus, bahkan segala kutuk telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, berkat tercurah, urapan tercurah, perlindungan Tuhan tercurah bagi kota Surabaya, bagi bangsa Indonesia, dan bahkan bagi seluruh dunia. Jadilah berkat di Life Church dimanapun Anda berada, di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you. See you hari Minggu, dan see you next week. God bless you, church.